Mau lihat orang yang omongannya lebih besar dari prestasinya? Jangan jauh-jauh. Lihat saja Hasto Kristianto. Dulu, sebelum masuk penjara, dia ini penuh gaya. Bicara soal moral, integritas, perjuangan rakyat. Tapi sekarang, begitu masuk tahanan, mendadak hidupnya jadi lebih sempurna. Saya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan ikut berpuasa di bulan Ramadan. Berat badan saya turun karena olahraga yang teratur. Serius Hasto, olahraga teratur, berat badan turun karena olahraga. Bukan karena stres di penjara, bukan karena makanan yang tidak seenak restoran mewah tempatmu biasa makan. Ini fakta Hasto. Hidupmu teratur bukan karena disiplin, tapi karena dipaksa oleh sistem penjara. Makanmu diatur bukan karena pola hidup sehat, tapi karena tidak ada pilihan. Tidurmu teratur bukan karena kamu sadar pentingnya istirahat, tapi karena ada aturan. Bahkan ke toilet pun diatur. Jadi jangan sok-sokan bilang ini semua karena pilihan dan kesadaran diri. Ini paksaan. Ini hukuman. Tapi Hasto tidak berhenti di situ. Dia masih punya drama lain. Di dalam penjara, saya lebih bisa berkontemplasi, membaca banyak buku, dan hidup lebih sempurna. Tunggu sebentar. Lebih sempurna? Kalau memang hidup di penjara lebih sempurna, kenapa dulu tidak minta masuk sendiri? Kenapa harus menunggu ditangkap KPK dulu? Kalau memang hidup di dalam tahanan KPK begitu nyaman, kenapa tidak ajak teman-teman separtai sekalian? Mas Ganjar, ayo nyusul ke sini. Hidup di penjara lebih sempurna loh. Mbak Puan, ayo gabung. Ini tempat refleksi terbaik. Guntur Romli, kalau mau tercerahkan, masuk sini juga. Hasto, ini bukan tempat retreat. Ini bukan ruang meditasi. Ini penjara. Tempat orang yang melanggar hukum. Dan soal baca buku? Jangan-jangan butuh buku 60 jam pintar membaca tanpa dieja. Dulu, jangan sampai keluar dari penjara masih belum bisa membedakan kera dan monyet. Intinya, Hasto sedang berusaha membangun narasi seolah-olah dia adalah korban suci. Seolah-olah dia adalah seorang intelektual yang dikejar oleh sistem. Padahal, faktanya, dia adalah bagian dari sistem yang rusak itu sendiri. Hasto, kalau kau merasa hidup lebih sempurna di dalam penjara, kita semua hanya bisa berharap satu hal. Semoga vonismu panjang, biar kesempurnaan itu bisa kau nikmati lebih lama. Dan kalau kau masih mau terus bicara soal kesempurnaan ini, ada baiknya kau ajak semua teman-temanmu untuk bergabung. Hidup sempurna di penjara katanya. Mari kita pastikan itu bukan sekadar kata-kata. Hukum harus tetap berjalan tanpa kompromi. Hasto Kristianto, kau boleh bicara besar, tapi fakta tetap berbicara lebih keras. Tapi Hasto tidak sendiri. Selalu ada pendukung setia yang masih membela mati-matian. Ini kriminalisasi, ini konspirasi politik. Hasto korban kekuasaan. Dia ditarget karena membongkar rahasia besar. Serius, sejak kapan koruptor jadi pahlawan? Sejak kapan maling uang rakyat berubah jadi martir demokrasi? Kalau memang tidak bersalah, kenapa tidak dari awal membongkar semuanya? Kenapa menunggu sampai tangan KPK mencengkram kerah bajunya baru berteriak dianiaya? Kenyataannya, Hasto bukan korban. Dia adalah bagian dari masalah. Lihat rekam jejaknya. Mulut besar, tapi prestasi nol. Bicara soal kejujuran, tapi selalu ada di pusaran kasus. Mengaku membela rakyat, tapi siapa yang menikmati uang haram? Rakyat atau lingkarannya sendiri? Dan yang paling memuakan, mencoba memutar balik fakta seolah-olah dia pejuang moral. Tapi tenang, drama ini belum selesai. Di penjara saya bisa lebih fokus membaca buku. Buku apa, Hasto? Menghindari KPK dalam 10 langkah? Panduan menjadi korban politik? Retorika omong kosong tingkat lanjut? Atau jangan-jangan malah butuh buku dasar dulu? Mengenal huruf dan angka untuk pemula? Kalau memang di dalam penjara bisa lebih sempurna, kenapa harus minta pindah? Kenapa harus cari fasilitas lebih nyaman? Kenapa tidak minta seumur hidup saja di sana, biar kesempurnaan hidupnya abadi? Dan lihat bagaimana orang-orang di luar masih berusaha membelanya. Ini hanya kesalahpahaman. Hasto tetap kader terbaik. Jangan hukum kader, hukum sistemnya. Lucu, kalau korupsi di partai lain itu maling. Tapi kalau di partai sendiri itu kesalahan sistem. Hasto, kau boleh berusaha menulis ulang sejarah.
Tapi satu hal yang tidak bisa kau ubah. Fakta tetap fakta. Dan faktanya, kau bukan korban. Kau bukan pejuang. Kau bukan tokoh moral. Kau adalah bagian dari sistem korup yang sekarang sedang mendapat ganjarannya. Jadi, kalau masih merasa hidup lebih sempurna di penjara, kita semua hanya bisa berharap satu hal. Semoga kesempurnaan itu bisa bertahan lama. Sangat lama. Tapi tentu saja drama belum selesai. Hasto masih punya banyak skenario. Masih banyak retorika yang akan dia jual. Saya tidak sendiri, ini adalah perlawanan terhadap kekuatan besar. Saya akan terus berjuang demi kebenaran. Penjara tidak akan menghentikan saya. Oh, jadi sekarang mau main peran sebagai pejuang demokrasi? Padahal sebelum tertangkap, kau adalah bagian dari kekuasaan yang sama. Kau menikmati sistem. Kau mengambil untung dari sistem. Sekarang ketika sistem itu menggigit balik, kau pura-pura menjadi korban? Hasto, kau bukan Nelson Mandela. Kau bukan Aung San Suu Kyi. Kau bukan Julian Assange. Kau hanyalah seorang pejabat partai yang terjebak dalam permainan yang selama ini kau jalankan sendiri. Dan yang paling memalukan, kau masih berharap ada orang yang percaya. Lihatlah lingkaranmu. Mereka mulai menjaga jarak. Satu persatu mulai menghindar. Siapa yang masih berani membela mati-matian? Kemarin, kau dikelilingi orang-orang yang bersorak saat kau berbicara. Sekarang, kau hanya bisa berbicara kepada dinding-dinding tahanan. Saya akan melawan. Saya akan membuktikan saya tidak bersalah. Silakan. Kami menunggu. Buktikan dengan data, bukan drama. Buktikan dengan fakta, bukan omong besar. Tapi kita semua tahu, ini hanya soal waktu. Kau bisa bicara besar, tapi hukum tetap berjalan. Dan kalau masih ingin memainkan peran sebagai martir, silakan. Tapi pastikan naskahnya masuk akal. Karena rakyat sudah muak dengan kebohongan. Kau bilang penjara membuat hidup lebih sempurna? Baik, mari kita pastikan kesempurnaan itu bertahan selama mungkin. Tapi lihatlah, Hasto tidak menyerah. Dia masih berusaha merangkai kata-kata seolah-olah dia pahlawan yang dizalimi. Penahanan saya adalah bentuk ketidakadilan. Saya dikriminalisasi karena saya tahu terlalu banyak. Ini konspirasi politik untuk melemahkan partai saya. Oh, jadi sekarang mau main skenario victim playing? Drama murahan ini sudah basi, Hasto. Setiap kali ada kader partai yang kena kasus, narasinya selalu sama. Kalau lawan yang ditangkap, itu bukti supremasi hukum. Kalau kawan yang ditangkap, itu kriminalisasi politik. Padahal, kalau kita bicara fakta, siapa yang selama ini bermain kotor? Siapa yang membangun jaringan gelap di belakang layar? Dan yang lebih lucu, Hasto masih ingin berlagak seolah dia tokoh besar. Saya akan terus membaca dan merenung. Merenung apa? Cara lolos dari hukuman? Atau sedang menyusun strategi agar tetap relevan di politik meski sudah jadi tahanan? Saya ingin memastikan keadilan tetap ditegakkan. Keadilan untuk siapa? Untuk rakyat yang kalian tipu selama ini? Atau keadilan untuk jaringanmu yang kini satu persatu mulai kocar-kacir? Karena ingat, Hasto, hukum tidak berhenti di satu orang. Kau bisa bicara besar, bisa memainkan drama, tapi kau bukan satu-satunya yang diawasi. Jaringanmu yang lain juga mulai goyah. Satu persatu mereka akan dipanggil. Satu persatu mereka akan ikut terseret. Dan saat waktunya tiba, mereka akan memilih. Tetap setia dan ikut tenggelam bersamamu atau menyelamatkan diri dengan membongkar semuanya. Hasto, jangan harap semua orang akan mati-matian membelamu. Politik tidak mengenal loyalitas sejati. Hari ini kau mungkin masih bisa bersuara, tapi besok bisa saja nama-nama besar yang dulu berdiri di sampingmu justru yang pertama mendorongmu lebih dalam ke lubang hitam ini. Dan kalau kau masih merasa hidup di penjara lebih sempurna, kami hanya bisa berharap semoga kesempurnaan itu tidak terganggu dengan suara langkah jaksa yang menuntut hukuman lebih berat untukmu. Tapi tentu saja, Hasto tidak akan tinggal diam. Dia masih akan terus berusaha memainkan kartu terakhirnya. Saya punya informasi penting. Saya akan membongkar semuanya. Jangan pikir saya akan diam. Oh, jadi sekarang mau jadi whistleblower? Setelah bertahun-tahun menikmati sistem yang korup, setelah ikut bermain dalam kekuasaan kotor, sekarang tiba-tiba ingin jadi pencerah bangsa? Lucu. Ketika masih di luar, Hasto menjadi perisai. Dia pasang badan, dia bicara besar, dia menyerang lawan politik. Tapi begitu masuk ke balik jeruji,
tiba-tiba dia ingin menjadi saksi kunci? Lalu pertanyaannya, kalau memang tahu ada kebusukan, kenapa tidak dibongkar dari dulu? Kalau memang punya informasi penting, kenapa menunggu sampai ditangkap? Apa yang kau takutkan selama ini? Sederhana, karena selama masih ada kuasa, masih ada keuntungan. Tapi sekarang, tidak ada lagi kekuasaan. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi tameng politik. Sekarang, Hasto hanya sendirian. Dan lihatlah, mereka yang dulu memujanya, mereka yang dulu bersorak di belakangnya satu persatu mulai menghilang. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tiba-tiba kehilangan kontak, ada yang mulai mencari aman. Itulah politik. Kau berguna selama kau masih punya kekuatan, tapi ketika kau jatuh, semua menjauh. Sekarang tinggal pilihan. Mau tetap bermain drama, menunggu hukuman datang, lalu menghabiskan sisa hidup dalam kesempurnaan palsu di penjara? Atau mulai bernyanyi, membongkar semuanya, dan berharap ada sedikit ruang negosiasi? Tapi ingat Hasto, kalau kau memilih jalan kedua, itu bukan berarti kau akan bebas. Itu hanya berarti kau tidak akan sendirian di sana, karena hukum tetap berjalan. Dan satu hal yang pasti, hidupmu di balik jeruji mungkin lebih sempurna. Tapi nasibmu, itu cerita lain. Tapi tunggu, Hasto masih belum selesai. Masih ada jurus terakhir. Sekarang dia mulai memainkan peran sebagai korban politik. Ini semua bagian dari skenario besar. Saya dikorbankan demi kepentingan tertentu. Saya tetap setia pada partai, meskipun saya dizalimi. Hasto, kau ini lupa atau pura-pura lupa? Kau bukan korban, kau adalah pemain. Kau bukan yang dikejar, kau yang selama ini menutup mata. Dulu, saat partaimu masih kuat, saat kau masih berkuasa, hukum adalah alat. Sekarang, saat giliranmu yang jatuh, tiba-tiba hukum jadi alat politik? Tidak semudah itu. Dan sekarang partaimu pun mulai melihatmu sebagai beban. Dulu, kau adalah sekjen yang selalu tampil di depan. Tapi sekarang, partai mulai menjaga jarak. Tidak ada yang lagi terang-terangan membela mati-matian. Kenapa? Karena mereka juga takut terseret. Hasto, sadar atau tidak, kamu sudah jadi masalah. Kamu bukan lagi aset politik, kamu bukan lagi penggerak strategi, kamu bukan lagi tameng bagi elit partai. Kamu sekarang hanya batu yang harus segera dibuang. Dan yang lebih ironis, kau masih berpikir mereka akan membelamu. Mungkin hari ini masih ada yang menemani, mungkin masih ada yang bersimpati. Tapi itu hanya sebatas formalitas, itu hanya sekadar basa-basi politik. Ketika waktunya tiba, mereka tidak akan ragu untuk membuangmu lebih dalam. Sekarang hanya tinggal menunggu. Apakah partai akan benar-benar mencuci tangan? Apakah mereka akan mengorbankanmu demi menyelamatkan diri? Atau apakah akan ada yang ikut terseret bersamamu? Tapi satu hal yang pasti, di politik, mereka yang lemah akan ditinggalkan. Dan Hasto, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tapi Hasto, seperti yang kita duga, tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada jurus terakhir, mencoba membangun citra martir. Sekarang dia mulai bicara soal kesetiaan, sekarang dia mulai bicara soal perjuangan, sekarang dia mulai bicara soal bagaimana dia tetap teguh walau dijebloskan ke penjara. Saya tidak akan mengkhianati partai, saya tetap teguh pada ideologi perjuangan. Saya siap menghadapi semua cobaan ini dengan kepala tegak. Hasto, tolong. Kamu bukan Nelson Mandela. Kamu bukan tokoh revolusi yang dikriminalisasi karena membela rakyat. Kamu bukan korban. Kamu adalah bagian dari sistem itu sendiri. Dan lucunya, semua yang dulu mendukungmu, semua yang dulu berdiri di belakangmu, kini mulai menghilang satu persatu. Lihat saja, elit partai mulai diam. Pendukung mulai menghindar. Media yang dulu selalu memberimu panggung, kini mulai mengabaikanmu. Apa artinya? Mereka tahu kamu sudah selesai. Sekarang kamu bisa teriak sekeras apapun soal perjuangan. Sekarang kamu bisa bicara sebanyak apapun soal keteguhan. Tapi di balik layar, mereka sudah mencari cara untuk melepaskan diri dari namamu. Kenapa? Karena dalam politik, tidak ada yang mau ikut tenggelam bersama orang yang sudah kalah. Dan kamu, Hasto, adalah orang yang sudah kalah. Kamu bisa menyebut ini konspirasi. Kamu bisa menyebut ini kriminalisasi. Kamu bisa menyebut ini serangan politik. Tapi pada akhirnya ini hanya hasil dari apa yang selama ini kamu jalankan. Dan sekarang jalanmu sudah buntu. Mau bertahan, kau hanya akan semakin ditinggalkan. Mau melawan, kau hanya akan semakin dikubur lebih dalam.
mau bicara, kau hanya akan semakin mempercepat kejatuhanmu sendiri. Hasto, realitasnya sederhana. Kamu bukan lagi sekjen yang ditakuti. Kamu hanya seorang narapidana yang sedang mencari cara untuk tetap relevan. Dan percaya atau tidak, mereka yang dulu berdiri di sampingmu sudah mulai menyusun strategi baru. Strategi tanpa dirimu di dalamnya. Hasto. Dari sekjen jadi beban, dari beban jadi lupa diri, tapi Hasto tetap keras kepala. Meski semua tanda sudah jelas, dia masih berusaha bermain drama. Sekarang, dia mulai bicara tentang masa depan partai. Sekarang, dia mulai bicara tentang loyalitas sejati. Sekarang, dia mulai bicara tentang bagaimana dirinya akan tetap setia, meskipun partai mulai menjauhinya. Saya tetap kader sejati. Saya akan terus berjuang untuk partai. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Lagi-lagi, Hasto lupa sesuatu. Partai sudah bergerak tanpa dirinya. Sejak kasus ini mencuat, sejak dirinya resmi jadi tersangka, PDIP tidak lagi membutuhkan Hasto. Sudah ada kekuatan baru yang sedang disiapkan. Sudah ada arah baru yang mulai dirancang. Dan itu semua tanpa Hasto di dalamnya. Sekarang, saat semua mata tertuju pada siapa yang akan mengendalikan PDIP setelah Megawati, satu nama semakin kuat, Puan Maharani. Tidak peduli apa yang orang katakan tentangnya, Puan adalah satu-satunya pewaris sahtra Soekarno dalam partai. Dan suka atau tidak suka, PDIP akan tetap berada dalam kendalinya. Jadi Hasto mau bicara apapun, mau berusaha membangun citra apapun, itu tidak lagi penting. Karena keputusan besar sudah di depan mata, dan Hasto bukan lagi bagian dari keputusan itu. Sekarang tinggal menunggu langkah berikutnya. Apakah Puan akan sepenuhnya meninggalkan Hasto? Apakah Puan akan bersih-bersih dari semua beban politik lama? Apakah Puan akan membawa partai ke arah yang benar-benar baru? Satu hal yang pasti, era Hasto sudah berakhir. Era baru, PDIP, segera dimulai. Dan Hasto, dia hanya akan jadi catatan kaki dalam sejarah